Om Swastiastu. Hello, good morning everyone. My name is Sinta. You can call me Miss Sinta. Hari ini saya akan mengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing tingkat 2. Materi hari ini adalah cuaca dan musim di Indonesia dengan contoh budaya dan kehidupan masyarakat Bali. Setelah pelajaran ini, kalian dapat mengidentifikasi informasi penting yang terdapat dalam teks berupa percakapan musim di Bali. Kedua, melakukan percakapan pendek berkaitan dengan tugas-tugas sederhana dan rutin tentang musim di Bali. Ketiga, mendeskripsikan aktivitas saat musim hujan dan kemarau di Bali. Keempat, yaitu menulis tes deskripsi personal yang berkaitan dengan keadaan dan kebutuhan diri terkait musim di Bali. Itu tadi 4 learning objective yang harus dicapai setelah mempelajari materi ini. Bisa kalian tebak daerah mana saja ini di Bali? Yang pertama, ada Pantai Kuta saat cerah, Ubud saat hujan, dan Sawah Tabanan saat berkabut. Bagaimana cuaca tempat tinggal Anda di Bali hari ini? Saya harap cuacanya cerah ya. Ini adalah peta Indonesia. Sekarang kita fokus ke materi. Kenapa di Indonesia hanya memiliki 2 musim ya? Alasannya adalah karena letak tropis di garis khatulistiwa yang membuat intensitas matahari stabil sepanjang tahun, serta pengaruh angin muson. Angin dari barat membawa hujan dari samudra. Angin timur membawa kemarau dari Australia, yang menyebabkan perubahan cuaca bergantian setiap 6 bulan. Di Indonesia, kita hanya mempunyai 2 musim. Yang pertama ada musim hujan, rainy season. Periode tahunan dengan peningkatan signifikan curah hujan karena perubahan arah angin musiman yang membawa uap air. Penting untuk pertanian, namun bisa menyebabkan banjir. Ditandai awan tebal, kelembapan tinggi, suhu lebih sejuk, serta menjadi wilayah tropis seperti Indonesia. Biasanya terjadi bulan Oktober sampai Maret. Yang kedua adalah musim kemarau. Dry season adalah periode tahunan dengan curah hujan rendah, udara kering, dan suhu cenderung lebih tinggi yang terjadi di daerah tropis seperti Indonesia akibat angin muson timur dari Australia membawa udara kering. Biasanya terjadi pada bulan April hingga September atau Oktober. Indonesia tidak punya 4 musim seperti di beberapa negara dunia, seperti halnya ada Jepang, Korea Selatan, Jerman, atau Prancis. Karena itu, cuaca di Indonesia bisa berubah dengan cepat. Sekarang kita belajar tentang kosakata cuaca. Dengarkan dan ulangi, dan maknanya kalian bisa baca sendiri ya. Cerah, berawan, mendung, hujan, hujan deras, gerimis, panas, dingin, badai, petir, guntur, kabut, pelangi. Itu tadi kosakata tentang cuaca. Untuk yang lain, kalian bisa search di internet ya. Ini adalah bagian listening session. Dengarkan dan catat cuaca yang ada di dalam video. Scan barcode di samping yang sudah saya siapkan, lalu tulis jawaban Anda. Cuaca apa saja yang berada di dalam video? Cermati baik-baik ya. 5 minutes later. Jadi, cuaca yang ada di video adalah panas, cerah, berawan, sejuk, berangin, mendung, dingin, dan hujan. Berikan komentar di kolom chat ya, apakah jawaban kalian benar atau salah. Sekarang kita membahas tentang language focus. Yang pertama ada karena. Contoh kalimatnya yaitu, saat musim hujan, upacara di pura tetap dilakukan karena sesuatu hal yang wajib. Selanjutnya yaitu ada lebih atau daripada. Ubud lebih sejuk daripada Denpasar. Selanjutnya ada superlatif, kalimat yang melebih-lebihkan. Musim hujan adalah musim paling sejuk di Bali. Slide ini membahas tentang perbandingan musim di Bali. Yang pertama yaitu musim hujan.
Saat musim hujan, udara lebih sejuk. Langit sering mendung, hujan bisa turun tiba-tiba. Contoh kalimatnya, saya tidak ke pantai karena hujan. Di Bali, walaupun hujan, upacara adat tetap dilakukan. Orang Bali pergi ke pura karena upacara itu penting. Serta orang Bali tetap ke pura karena upacara adat sangat penting. Hampir sama ya kalimatnya. Selanjutnya musim kemarau. Saat musim kemarau, cuaca panas, langit cerah, banyak wisatawan datang ke Bali. Contohnya, cuaca hari ini adalah yang paling panas selama rangkaian hari sembahyang. Sekarang kita telah sampai di bagian refleksi. Kira-kira bagian mana yang paling mudah untuk dipahami dan yang paling sulit untuk dipahami tentang materi cuaca kali ini? Serta selanjutnya, apakah kalian sudah bisa membedakan cuaca-cuaca yang terjadi di Bali, seperti halnya gerimis atau hujan? Sebagai penutup, saya akan memberikan tugas untuk menyempurnakan kemampuan kalian di materi kali ini. Tugasnya adalah pilih salah satu tempat yang ada di Bali, yang pernah dikunjungi seperti Tanah Lot, Bedugul, Pantai Kuta, Uluwatu, Pantai Sanur, ataupun Garuda Wisnu Kencana. Buatlah deskripsi tentang cuaca saat Anda berkunjung, suasana di tempat wisata, aktivitas yang Anda lakukan. Gunakan kalimat perbandingan, seperti lebih daripada. Gunakan kata sebab, karena, dan kalimat superlatif, paling. Rekam diri Anda di saat menjelaskan tugas tersebut. Dan submit di YouTube dan kirim linknya di kolom komentar. Selanjutnya yaitu integrasi budaya. Pada musim kemarau, cuaca di Bali biasanya cerah, panas, dan kering. Saat umat Hindu bersembahyang di pura, sembahyang tetap dilakukan dengan khidmat, baik pada pagi hari maupun di siang hari. Pagi hari memiliki udara yang lebih sejuk daripada siang hari, sedangkan siang hari terasa lebih panas karena matahari terik. Oleh karena itu, umat Hindu sering membawa tedung atau menggunakan penutup kepala sebagai bentuk penyesuaian terhadap cuaca. Cuaca musim kemarau lebih stabil dibandingkan musim hujan, sehingga rangkaian sembahyang dapat berlangsung dengan tertib dan lancar. Hari ini kita sudah belajar tentang cuaca dan musim di Indonesia, khususnya di Bali. Kata sebab, karena, kalimat berbandingan, lebih daripada, kalimat superlatif, paling. Terima kasih sudah belajar bahasa Indonesia bersama saya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Akhir kata, Om Santi 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 Om.